Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela, semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula, anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat.
Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan panduan kehidupan dari Pengkhotbah 12. Saudara yang kekasih, perikop ini banyak bicara kepada orang-orang muda. Ayat 1-7 untuk mengingat akan Tuhan pencipta kita pada masa muda kita. Mengingat di dalam Alkitab selalu menyangkut tindakan. Jadi bukan hanya pikiran, tapi melibatkan tindakan. Bertindak dengan cara yang dikehendaki Tuhan. Tuhan telah memberi kita hidup dan berbagai talenta, kesempatan baik. Jadi kalau disebut kita mengingat Tuhan, berarti dengan pertolongan Roh Kudus, kita harus bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kekudusan. Anak-anak muda, mari kita ingat Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Mengapa? Karena kita semua, ayat 7 bilang, debu kembali menjadi tanah dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kita semua pasti akan mati. Tubuh kita akan dikubur atau dikremasi dan kembali menjadi debu atau tanah. Tetapi roh manusia yang diberikan oleh Tuhan itu akan kembali kepada Tuhan mempertanggungjawabkan. Kalau kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran karena anugerah Tuhan, kita percaya kepada Yesus dan taat melakukan kehendaknya, Alkitab katakan ada kepastian masuk surga. Tetapi kalau kita tidak hidup mengingat Tuhan, tidak hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, walaupun kita sudah percaya kepada Yesus, sudah dibenarkan, tapi menyia-nyiakan anugerah keselamatan itu, Yohanes 3 ayat 36 jelas mengatakan murka Allah tetap. Firman Tuhan dikatakan seperti kusa. Kusa itu tongkat tajam yang menyodok jalan yang menyimpang, jalan yang tidak benar dari domba itu. Ada paku yang tujuannya untuk menusuk supaya domba-domba itu kembali jalan di jalan yang benar agar tidak celaka. Demikianlah firman Tuhan itu sangat berharga sebagai penuntun hidup yang benar. Sebab itu kita semua didorong, diharuskan baca firman Tuhan setiap hari, renungkan dan lakukan. Ayat 13 sampai yang terakhir 14 mengingatkan untuk hidup takut akan Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Salomo memulai kitab Pengkhotbah dengan penilaian yang sinis tentang hidup. Hidup sia-sia. Apapun juga sia-sia. Tetapi dengan ilham Roh Kudus, Salomo mengakhiri Pengkhotbah ini dengan nasihat yang serius. Bahwa hidup itu tidak akan sia-sia kalau takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Hidup itu punya tujuan. Hidup itu untuk memuliakan Tuhan. Hidup itu akan mengalami kepuasan yang tidak dapat ditemukan melalui cara hidup lain. Melalui kekayaan, nol. Melalui kegantengan, kecantikan, nol. Melalui kepintaran, hikmat, jabatan, koneksi, nol. Takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, itu akan mendatangkan kasih karunia Tuhan. Lepas kasih karunia Tuhan, sepanjang umur hidup mengalami Immanuel. Ayat 14 bilang Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Jadi saudara, Tuhan akan menilai masing-masing kehidupan kita. Orang percaya atau tidak percaya, ya. Tuhan akan menghakimi semua perbuatan kita, baik ataupun jahat. Roma 14 ayat 10, saudara bisa baca di situ. Roma 14 ayat 10. Jadi kita tidak mungkin akan dibenarkan pada hari penghakiman terakhir jika kita mengabaikan, menolak kemurahan, kasih karunia Tuhan dengan jalan hidup asal-asalan. Jadi penting sekali menghargai perintah Tuhan, taat dan setia. Tuhan menolong kita, Roh Kudus mengajari, menegur kelakuan kita yang salah
supaya kita bisa hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan sampai Tuhan katakan selesai. Amin. Tuhan Yesus